Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, ayat 8 bagian B. Ayat 8 bagian B ini yang kita mau renungkan. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Tuhan akan menjadi terangku. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Terang tidak hanya berhenti di Bethlehem, tapi terang itu kemudian dari Bethlehem, terang itu tiba di Golgota. Dan terang yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Ada dua bacaan Alkitab, yaitu yang pertama di Yesaya pasal 9 ayat 1, di sana dicatat, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Lalu Yohanes 8, Injil Yohanes 8 ayat 12. Yesus bilang, "Akulah terang dunia." Akulah terang dunia. Barang siapa berjalan di dalam terang, dia tidak akan tersandung. Tuhan adalah terangku. Saya ingin bercerita sebuah ilustrasi. Pada saat Perang Dunia Kedua, ada sebuah kapal induk milik Amerika berlayar di Lautan Pasifik bagian selatan. Dan kapal induk ini, dia berlayar di lautan yang seringkali ada banyak sekali ancaman. Kemudian kapten kapal perintahkan supaya semua lampu di kapal induk itu harus dimatikan. Kapal itu berlayar dalam keadaan gelap dengan maksud menghindarkan kapal itu dari serangan musuh. Tetapi ada satu pesawat yang harus mendarat di dek kapal induk itu. Tapi pesawat itu sekalipun dia kontak ke kapal, dia tidak bisa melihat kapal itu. Karena kapal itu dalam keadaan gelap. Pesawat itu terus berputar mencari tempat untuk bisa mendarat. Tapi dia tidak bisa melihat kapal itu karena gelap. Pesawat itu terus berputar. Dan bahan bakar dalam pesawat itu hampir habis. Dalam kepanikan dan keputusasaan, yang ada dalam pikiran pilot pesawat itu adalah, kalau dia tidak menemukan kapal induk itu, maka dia akan hilang di telan Samudra Pasifik. Tetapi kapten di atas kapal itu, dia kemudian melihat ada sebuah pesawat yang terus berputar-putar. Lalu kapten itu kemudian memberi perintah. Di tengah situasi yang genting itu, situasi di mana pesawat itu akan jatuh karena kehabisan bahan bakar, kapten itu dengan keras berteriak, "Nyalakan semua lampu di kapal. Terangilah kapal ini." Dan begitu semua lampu dinyalakan,
pesawat itu kemudian turun dan mendarat di kapal induk itu dengan selamat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini antar kita untuk memahami bahwa dunia ini sebenarnya gelap. Gelap karena dosa. Dan dunia ini ada di ambang kematian. Semua manusia yang ada di dalam dunia ini ada di ambang kematian. Tidak ada surga selain neraka. Dan dalam situasi yang menakutkan, dalam kepanikan dunia karena kematian, Tuhan Allah sebagai pemilik hidup memberi perintah, terangi dunia ini. Dan ketika Allah memberi perintah sebagai pemilik alam semesta, terangilah dunia ini, maka Allah sendiri datang. Jadi Allah tidak hanya memberi perintah, terangilah dunia ini, tapi Allah kemudian mengambil alih untuk datang langsung sebagai terang itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Yesus datang untuk menerangi dunia yang saat ini dalam kepanikan, dunia yang akan mati, dunia yang akan hancur, binasa. Yesus datang memberi terang. Dua hal menjadi nasihat bagi kita. Pertama, seperti yang saya katakan tadi, terang itu tidak hanya sampai di Bethlehem, tapi terang yang datang di Bethlehem kemudian dia terus berlangsung sampai ke Golgota. Dan terang itu adalah Yesus. Lahir di dalam dunia, lahir dalam kehinaan, dan dia harus mati juga dalam kehinaan. Hanya untuk memberi terang bagi dunia, hanya untuk memberi keselamatan bagi dunia. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat, siapa yang memiliki terang, dia akan memiliki hidup. Kita lihat ketika sesuatu menjadi gelap, yang ada hanya ketakutan, kepanikan. Dalam kegelapan orang bisa tidak berdaya. Tapi ketika ada terang, ada sukacita, ada pengharapan, ada kegembiraan, dan ada keselamatan. Karena itu Bapak Ibu jemaat, kita akan makan di meja perjamuan Tuhan. Kita akan makan roti dan anggur. Kita akan memberi ucapan syukur. Karena terang itu datang untuk menyelamatkan kita. Ketika kita membuka hidup, membuka hati, terima Yesus. Menerima Yesus berarti menerima terang. Supaya terang itu bercahaya di dalam kehidupan kita. Supaya terang itu mengarahkan langkah hidup kita untuk menuju kehidupan yang abadi bersama Tuhan. Ketika kita ada dalam keadaan seperti pilot yang putus asa, yang ketakutan, yang seolah-olah hilang pengharapan, berharaplah pada terang Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa terang dari Yesus, kita tidak akan pernah melihat Allah. Amin.